quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa durriyatihi wa ahli baitihi wa ummatihi ajma'in, khususan li musannifi hadzal kitab Al-Imam Syekh Taqiyuddin Al-Hisni rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Wa khususan wong tuai disebut nang ila ruhabi Ahmadin lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina amin. Wa yahrumu qauluhu wa yahrumu. Wa yahrumu lan haram apa masus sunduki, apa ngemek kotak, tempat ya, kotak atau tempat, wal kharitati lan tas ya, allati kang fihima kang iku tetep ing dalem as-sunduk, wal kharitah al mushafu utawi ana mushaf. Jadi haram menyentuh kotak ya. Kotak itu tempat lah, tempat wadah, peti bisa jadi ya. Baik itu peti kecil ataupun peti besar ya. Peti besar ya berarti kayak peti mayit kah. Tapi di dalamnya ada mushafnya. Dan juga menyentuh tas ya. Kharitoh itu tas. Baik tas kang cilik ya, kang hanya cukup nganggo isi Qur'ane bae, atau tas rangsel kang gede ya. Pokoknya kalau di dalamnya itu ada mushafnya, ada Al-Qur'annya, kita haram untuk menyentuh atau haram menyentuh bagi orang yang tidak memiliki wudu ya, orang yang memiliki hadas kecil. Li'annahuma kerana sak temene as-sunduk wal kharithah mangsubani iku dibangsakaken apa si as-sunduk wal kharithah atau dimasukkan ilaihi maring mushaf, karena kotak dan tas tersebut itu tersambung dengan mushaf ya. Alasannya begitu. Jadi misalkan ning tas iku ana Al-Qur'annya ya, atau kotak ada Al-Qur'annya. Itu ketika kita menyentuh ya, ngemek, tapi dengan tujuan menyentuh Al-Qur'an ya, dudu ngemek kotake ya. Tapi dengan tujuan menyentuh Al-Qur'annya, maka itu hukumnya haram. Wal alaqatu dene utawi gantungane. Jadi taliye, tas iku anu taliye ya. Kal kharitati iku pada bae kaya dene tase ya. Jadi menyentuh gantunganipun atau tali untuk nyantelaken
tas ya, itu juga sama hukumnya sebagaimana menyentuh tas tersebut. Artinya tetap haram. In kosoda, lamunan bertujuan ya, sapa wong ya, bidzalika kelawan mengkono-mengkono masus sunduk ya, hamlal mushafi, bertujuan ngawa mushaf ya. Jadi pokoknya ada tujuan untuk membawa mushaf atau menyentuh mushaf ya. Wa in lam yaksid, lan lamunan ora bertujuan, ora nejo sapa wong hu ing alhamlu ya. Jadi tidak bertujuan untuk membawa mushafnya atau menyentuhnya. Bal kosoda, balik nejo atau bertujuan sapa muhdis wong kang hadas ya, orang yang hadas tadi bertujuan hamlas sunduki ing ngawa kotake, awil khoritoti utawa ngawa tase, au kosoda utawa nejo sopo muhdis orang yang hadas tadi bertujuan massahuma ing menyentuh atau ngemek sunduk kotak tadi wal khoritoh yo fala yo mangka ora haram. Sohaha nashehaken atau mengesahkan hu ing la, artinya tidak haram, sopo An-Nawawi, sopo Imam An-Nawawi. Jadi kalau memang dia tidak bertujuan untuk menyentuh Al-Quran, dia hanya bertujuan untuk ngemek kotak misalnya saja, atau tujuannya itu untuk ngemek tase bae ya, pengen deleng-deleng bae sekedar ngemek bahane ya, atau ngelus-ngelus kotake gini pisturane bagus temen ya, padahal di dalamnya itu ada Al-Qur'annya, ada mushafnya ya, atau talinya misalkan, tapi tujuannya itu tidak menyentuh Al-Qur'an, atau sekalian dia bawa kotaknya dicukut tase yo digawa ya, tapi dia bertujuannya tidak membawa mushafnya, tidak membawa Al-Qur'an, itu si pengen ngawat tas ya, kebetulan mushafe Al-Qur'an anu ning jero ya. Walaupun Al-Qur'an dewekan ya, walaupun nggak ada isi lainnya, karena ini itu sudah mengarah kepada keterangan yang lebih luas ya. Kalau di keterangan kitab-kitab yang kecil itu biasanya keterangannya itu di situ diterangkan ning tasiku anu barang-barang kang sejene ya, begitu ya. Jadi kalau keterangan-keterangan yang masih belum luas itu di situ diterangkan ya, boleh membawa ya, dengan catatan kita niatnya membawa yang lain-lainnya, buku pulpen ya, buku buku. Berarti Al-Qur'annya itu harus disandingkan dengan benda-benda yang lain. Itu dalam keterangan yang masih belum luas ya. Nah, sekarang diperluas lagi dalam kitab Kifayatul Akhyar ini, itu begitu jelas teksnya ya, bahwasanya dia hanya sekedar membawa tasnya saja atau hanya membawa kotaknya saja dan tidak ada benda-benda lain di dalamnya. Itu kalau memang tujuannya untuk membawa tas atau untuk membawa kotak, ya maka penyentuhannya, menyentuhnya atau membawanya itu tidak haram ya. Sebagaimana ditasheh, disohehkan oleh Imam Nawawi ya. Ini berarti keterangan yang lebih luas lagi ya. Saya dulu juga mempelajarinya begitu ya. Artinya Al-Qur'annya itu disandingkan dengan barang-barang yang lain,
di dalam satu tempat, satu wadah, tapi kita tidak niat membawa Al-Quran, tapi niatnya membawa yang lain. Nah, dalam keterangan kitab ini, kitab Kifayatul Akhyar, itu tidak ada barang-barang yang lain, hanya sekedar tas dengan Al-Qur'annya saja atau kotak dengan Al-Qur'annya saja. Jadi tergantung nanti tujuan kita ngawa apa konon ya. Jadi kalau tujuannya kita ngawa mushafnya, ngawa Al-Qur'ane, ya haram bagi orang yang tidak memiliki wudu ya. Nah, kalau tujuannya itu tidak membawa mushafnya, tidak membawa kotaknya, hanya bertujuan membawa kotaknya atau membawa tasnya, ya maka hukumnya tidak haram. Walau laffa, ya, sekian lamunan munteli, ya, munteli atau nutupilah sopo muhdis kummahu ing lengene muhdis ala yadihi kang tetep ingatasi tangane muhdis. Jadi maksudnya begini, tangan kita dikasih kaos tangan ya, atau misalkan kelambi kita ini panjang kemudian sampai nutupi telapak tangan kita. Jadi telapak tangan kita ini pokoknya tertutup sesuatu ya. Apakah itu penutupi dengan kain atau dengan yang lainnya ya, pokoknya tertutup ya, lengan kita, tangan kita ya, tangan kita tertutup. Wa qallaba lan molak malikaken sopo muhdis, orang yang hadas, ngebet lah bahasa ya, al auroko ing pira-pira lempiran mushaf ya, biha kelawan kum, kelawan sesuatu yang menutupi tangan itu ya. Jadi bahasa kaos tangan sajalah supaya mudah. Jadi dikasih kaos tangan kemudian kita ngebet lempiran-lempiran Al-Qur'an. Yo haruma mangka tetep haram opo sih mau ya kollaba al aurok ya, walaupun istilahnya ada apa sih yang menghalang-halangi tetap haram ya. Kotoa mutusaken bihi kelawan al haram sopo al jumhuru, sopo akeh-akehe ulama. Alasane li annal kum, karena sak temene kaos tangan muttasilun ya, iku nyambung bihi kelawan muhdis, kelawan wong mau ya, karena kaos tangannya ini adalah menyambung dengan muhdis ya. Walahu lan iku tetep kaduwe muhdis hukmu ajzaihi, utawi hukume pira-pira bagiane atau jus-juse muhdis ya. Karena dalam masalah kaos tangan ini juga berlaku sebagaimana hukum-hukum anggota yang menempel kepada orang yang hadas tadi. Kama fis sujudi, kaya dene keterangan ing dalam permasalahan sujud ala zalika ingatasikum. Artinya apa? Lamunan di sujudi ya, artinya yang menempel, yang menyambung kepada tangan kita itu kemudian dibuat sujud ya, maka itu enggak boleh ya. Karena itu adalah termasuk sesuatu yang dibawa ya. Jadi misalkan kaos tangannya sampai dawo ya, kemudian menutupi ketika sujud. Nah, maka ini termasuk menghalang-halangi sujud. Nah, sebagaimana berlaku begitu. Nah, pendapat ini adalah pendapat jumhurul ulama ya. Jumhurul ulama itu adalah kebanyakan ulama ya. Artinya yang mengatakan haram itu termasuk kalau lintas mazhabnya itu adalah mazhabnya Imam Syafi'i dan mazhabnya Imam Maliki ya. Ini menyatakan hukumnya haram. Kalau
mazhabnya itu mazhabnya Imam Hanafi dan juga mazhabnya Imam Hambali, maka tidak mengharamkan. Ya, maksudnya kalau mazhabnya mazhab Hanafi dan mazhab Imam Hambali. Ya. Ya, pokoknya sesuatu. Enggak, maksudnya sesuatu yang menghalang-halangi itu, ya. Jadi maksudnya begini, ya. Jadi permasalahannya itu perbedaan pendapat, ya. Begini, kalau hukum menyentuh Al-Qur'an, ya, menyentuh Al-Qur'an, ya. Itu semua bagi orang yang tidak memiliki wudhu, semuanya ini kalau memang langsung, ya, kalau memang langsung, ya, itu sepakat haram, ya, sepakat haram, ya. Jadi ulama mazhab 4 ini sepakat haram ketika menyentuh secara langsung. Nah, yang menjadi pertanyaannya, bagaimana ketika sentuhannya itu tidak langsung? Artinya alinge no. Pada bae lamunan ngemek wong wadon mbok langsung batal, ya. No, tapi mbok aling-alinge beli batal, no, kan begitu. Nanti ke situ arahnya, ya. Nah, makanya berarti perbedaannya itu adalah dalam ranah penafsiran, ya. Jadi kata-kata menyentuh itu, ya, yang di Al-Qur'annya itu, ya, kata-kata menyentuh itu, ya, itu diartikan kalau Imam Syafi'i dan Imam Maliki wis pokoknya menyentuh, ya. Apakah secara langsung atau menyentuh tidak secara langsung. Artinya ada penghalang, no, ya. Ada kaos tangan, ada jarit, no, ya. Kalau menurut Imam Syafi'i dan Imam Maliki tetap haram, ya. Tapi kalau menurut pendapatnya Imam Hanafi dan Imam Hambali, ya, itu tidak haram, ya, karena yang dimaksud di situ menyentuh itu adalah menyentuh secara langsung, ya. Kata-kata menyentuh itu kan masih umum, ya. Artinya bisa diartikan menyentuh secara langsung, bisa diartikan menyentuh tapi ada aling-alingnya, sehingga nanti menimbulkan hukum yang berbeda tergantung ijtihadnya ulamanya, ya. Nah, berarti kan Imam Syafi'i, Imam Malik itu kata-kata la yamassuhu illal mutahharun di situ kalau ditafsirkan itu maksudnya sentuhan langsung atau memakai aling-aling, ya. Nah, kalau Imam Hanafi dan Imam Hambalinya yang dimaksud itu adalah menyentuh secara langsung. Makanya ketika menyentuhnya itu dengan memakai alat bantu, ada penghalangnya, no, ya, maka itu tidak tidak diharamkan, ya. Ini takbirnya waqad harrama al-malikiyatu wasyafi'iyatu masal qur'ani bil hadasi al asghar walau bihailin au udin. Artinya ulama-ulama atau mazhab Malikiyah, ya, dan mazhab Syafi'iyah itu mengharamkan menyentuh Al-Qur'an ketika orang tersebut memiliki hadas kecil walau bihailin, walaupun dia ada penghalangnya, memakai kaos tangan, ya, au udin, ya, atau dia dengan memakai kayu, nyotek-nyotekin, ya, begitu, ya, nyotek-nyoteknya, ya, atau ngemek-ngemeknya itu memakai kayu, ya. Nah, itu mazhab Syafi'i dan mazhabnya Imam Maliki begitu, ya. Wa ajaza al hanafiyatu wal hanabilatu massahu, ya, bihailin au udin tohiroini. Akan tetapi menurut mazhabnya Imam Hanafiyah, maksudnya mazhab
mazhabnya Imam Hanafi dan mazhabnya Imam Hambali itu ajaza, boleh. Artinya boleh itu tidak haram menyentuh Al-Quran bihailin dengan adanya penghalang atau dengan memakai kayu dengan catatan itu harus suci. Maksudnya kayu kudu suci, terusan jarite yang menghalang-halang itu juga suci, ya. Tapi dari mayoritas pendapat semua ini itu kebanyakannya mengharamkan, kan begitu. Nah, berarti ada nggak yang memperbolehkan? Ya ada, berarti, kan begitu. Termasuk juga dari kalangan Syafi'iyahnya sendiri, ya. Artinya ketika dari kalangan Ashabus Syafi'i itu mengambil atau berijtihad melalui pendapatnya Imam Hambali atau Imam Hanafi, ya. Tapi kalau mayoritasnya itu, jumhur itu mayoritas, yaitu mengharamkan. Wis paham durung ngono nu? Kang Fani durung, priben maksudnya? Kan keterangan sebelumnya yang di Sujo, orang di Sujo ya, hari yang di Sujo ya, ini keterangan. Jadi Imam Nawawi kan jelas gini-gini ya. Ya, betul. Terus kalimatnya mulai walau lafa. Nah, walau lafa itu maksudnya ketika ada orang itu membuntel tangannya, ya, munteli tangan, iya memakai. Iya, dipakaikan ya. Ya, dipakaikan, ya. Ini kan diibaratkan orang sujud di ala tadi kan maksudnya hari wong sujud kan hari memakai kan berarti yang menutupi anggota sujud kan jelas batal. Betul. Ya, tidak dipakai. Betul. Atau tidak pakai sarung tangan. Sebenarnya kan nggak dipakai. Lu kan tidak dipakai ya, artinya bukan. Ya. Nah, gue nunggu kan tidak dipakai. Karena contohnya ini adalah kamar sujud. Betul. Nah, soalnya anu kalimat sebelumnya. Ya, betul. Jadi maksudnya begini, ini adalah contohnya ketika seseorang itu ngebet, ya, begitu. Artinya begini, kalau dia mengebet itu, pasti serbetnya atau penghalangnya itu diangkat di bawah, mahmul juga, ya kan? Artinya kalau misalkan ketika langsung ditaruh, nah kemudian kita disentuh, ya itu pun tetap nggak boleh, ya. Berarti nyentuhnya sih ngangkat lah, ngangkat. Kalau permasalahannya kayak di Kang Fani begini, ya, misalkan Quran itu, ya, ditutup, ya, taruhlah misalkan ditutup piring lah, ya, ditutup piring, gampangannya ya, atau tertutup dengan serbet ya bisa jadi. Nah, kalau kita itu tujuannya menyentuhnya serbet, ya maka nggak apa-apa. Kalau kita tujuannya nyentuhnya Al-Quran, nah itu baru diharamkan, sebagaimana kotaan begitu. Nah, kalau serbetnya itu sudah dipakaikan ke tangan, ya, itu namanya mahmul, sesuatu yang dibawa, ya. Kalau sesuatu yang dibawa itu mutasil, ya, menyambung dengan orangnya. Nah, ketika menyambung dengan orangnya, ya, maka kita langsung menyentuh Al-Quran itu, ya, nggak boleh, haram, ya, mutasil namanya, ya. Tapi kalau misalkan maksudnya nggak boleh itu mutlak, ya, wis tujuannya kita iki ngemek apapun. Tapi kalau misalkan serbetnya itu ditungkrebaken, ya, atau misalkan taruhlah Al-Qur'annya itu ditaruh ditataki ning ditutup karo dibuntel. Nah, ya kan itu kan perumpamannya sama dengan tas, ya. Maka ini nyentuhnya kita itu tergantung tujuan. Tujuannya kita apa? Kalau tujuannya menyentuh jaritnya, ya enggak haram. Sama, ya. Berbeda kalau memang yang kita pakai. Kalau yang kita pakai itu sudah mutasil, ya. Jadi misalkan serbet iki nglambruk, ya, ditaruh di bawah, ya. Kita sujud di serbet itu enggak apa-apa.
Tapi kalau serbete ditaleni ning tangan, ya sampai memanjang, ya paham ya? Serbete memanjang, nah kemudian di tempat sujud kita, nah ini nggak boleh. Karena serbetnya itu bukan tempat, bukan makan, ya, tapi mahmul. Ya, pada baik kayak sorban. No, sorban itu digeletakaken ning kono bla apa, ya. Asal bidinggo ya digeletakaken kita sujudin ning sorban. Tapi lamun sorbane dawo sampai ngelampre sehingga terkena sujud kita, nggak boleh. Ya, nah itu maksudnya begitu. Jadi antara muttasil dan tidak muttasil. Wa amma tahrimul hamli, anapun utawi keharamane nggawa ya. Fali annahu mangka iku kerana sak temene alhamlu iku afhasyu luwih banget ya minal masi tenimbang saking menyentuh ya. Jadi menyentuhnya saja haram, apa maning sampai ngotong ya. Menyentuh saja itu haram bagi orang yang menyandang hadas kecil, apalagi sampai dibawa-bawa. Naam, ya bener jari tahrimul hamli ya. Artinya betul sekali bahwasanya membawanya itu terkena hukum haram. Sekian lau khofa. Lau khofa lamunan wedi, kuatir sapa muhdis. Kuatir alaihi ingatasi mushaf min ghorkin saking kerem. Bisa kerem, bisa kudanan lah, kan begitu ya. Jadi misalkan keterotosan banyu udan bisa jadi, atau misalkan kecemplung, kecemplung. Nah, kita ini takut ya, au harkin utawa kebakaran ya. Watir Quran iki keobong ya, keobong. Au najasatin ya, utawa watir kenang najis ya, artinya khawatir bahwasanya Al-Qur'annya itu terkena najis ya. Jadi misalkan Al-Qur'an ditaruh ning kono anu bocah cilik nguyu to priben ya. Nah, pokoknya takutlah terkena najis. Au kafirin, atau wah anu wong kafir ki, watir Qur'ane disalah gunakaken kemudian dihinakan lah semacam itu. Walam yatamakan lan hale ora mungkin sapa muhdis minat toharoti saking sesuci wat tayamum lan tayamum. Pada waktu itu karena kondisinya itu sangat kudu seketika ya, maksudnya kudu seketika, diselamatkannya itu kudu seketika sehingga dia tidak keburu ketika harus melakukan sesuci atau tayamum. Akhoza mangka nyukut sapa si muhdis hu ing mushaf ma'al hadasi sertane hadas lid darurati kerana arahe darurat ya. Jadi kalau memang kondisinya itu darurat ya, kondisinya darurat ya, maka dia itu bukan diperbolehkan ya. Bahkan fal akhdu mangka utawi nyukut ya, wal halatu hali utawi kondisi iku hadhihi kaya dene mengkene mau ya, horkin au harkin au najasatin au kafirin ya, kondisinya itu semacam itu wajibun iku wajib ya. Kalau wajib itu ketika kita tidak melakukan ya maka berdosa ya. Jadi walaupun kita ini tidak memiliki wudu, tapi kita melihat Al-Qur'annya itu mau tenggelam atau kenang udan ya, atau kebakaran atau watir kenang najis ya, atau Al-Qur'an itu berada di tempat yang tidak layak lah ya, berada di tempat yang tidak layak, nah maka itu wajib hukumnya untuk menyelamatkan mushaf tersebut, Al-Qur'an tersebut ya. Jadi Al-Qur'an itu begitu sangat harus kita muliakan dan kita cintai. Kalau urusan memuliakan ya berarti kita menjagailah, dimulai dari menjaganya dulu
ya. Pulane kan ada kewajiban ketika Al-Qur'an itu berada di tempat yang membahayakan, yang tidak layak. Ya, ada kewajiban bagi kita untuk menaruhnya itu di tempat kang bener. Jadi ada pating selendep di karuan ya, ketendenan macem-macem, ya buiku mushafiz sih, surat Yasin, bu apa ya, sampai ditikusi, sampai dicoroi, ya. Nah, kalau kitanya tahu, kitanya diam saja, kita berdosa, ya. Dosa aja, dosa cilik to gede, ya tergantung lamunan sirabli memuliakan, ya dosa gede, ya. Karena biar bagaimanapun juga Al-Quran itu adalah ya kalamullah itu, ya. Jadi sesuatu kitab suci yang harus kita jaga kono. Kewajibannya semacam itu. Lagi mangan tulisan Al-Qur'an nih, cekedongin ya, ada mushafnya ya. Ya seketika ya. Seketika harus diselamatkan ya. Masuk ini apa kenang petis karo sambel. Kan onon anggota tatakan ya, langsung ambil piring dipindah ya. Nah, cuman kita pribadi jalan petakan iki ya. Lamunan dibuang pe plaspur bae kok tambah beli kenama nih ya. Artinya pada baik keindek-indek apa ya. Ya alternatifnya itu dua, bisa dibrusak dengan air ya. Dibrusak dengan air, cuman nanti dibrusak dengan air itu muang banyue aju pedo-pedohan baik ya. Jangan dibuang di selokan ya, jangan dibuang di tempat yang najis ya. Kalau Syekh Nawawi asalkan jangan dibuang di tempat najis ya. Tapi kalau imam-imam seperti Imam Ibnu Hajar itu yo jangan dibuang di tanah, jadi tanah itu wis dikena kono ya. Jadi misalkan ada bekas tulisan ya Al-Qur'an ya. Nah, kemudian kita brusak. Nah, bekasnya itu kan ada tintanya itu ya. Nah, ini kalau menurut Imam Ibnu Hajar itu buang ning lemu ben broli. Ya. Buang ning lemu ben broli. Tapi kalau menurut Syekh Nawawi ya itu masih boleh ya, dengan catatan tanahnya ini tidak najis. Jadi kang broliku buang ning jeboran ya. Nah, itu Syekh Nawawi itu menggambarkannya begini, ketika Al-Qur'an itu dijadikan obat ya. Artinya dijadikan obat tuh ditulis ya, ditulis di piring atau di apa. Nah, kan begitu. Misalkan kita pengen apa sih ketambo lah lamunan kok ya. Nah, kemudian ditulis di piring. Nah, kemudian nanti dia akan dilebur ya. Nah, itu kan ada yang diminum, ada yang mau kita anggo adus atau apa. Nah, ini maksudnya jangan bersentuhan, terotosannya ini jangan bersentuhan dengan sesuatu yang najis kan begitu. Jadi paling ya dibakar ya. Jadi paling aman kan begitu ya. Nah, itu kan berarti kan dalam rangka kita memuliakan Al-Qur'an ya. Nah, kalau bukti kecintaan kita kepada Al-Qur'an, ya sering ngaji, ya sering diwaca ya. Ya mbu Fatihah bae, mbu kulhu bae, mbu apae ya. Begitu. Itu adalah bukti dari kecintaan kita ning Al-Qur'an. Kala ngendika hu ing hadhihi wajibun sapa An-Nawawi, Imam An-Nawawi ya. Fi Syarhil Muhadzab, ing dalam kitab Syarah Al-Muhadzab wa Tahqiq, dan kitab Tahqiq. Wallahu a'lam. Kitabus Sholati utawi iki iku kitab kang njelasaken tentang salat. Jadi sudah masuk bab salat ya. As-sholawatu utawi pira-pira salat, al-mafrudatu kang difarduaken, kang diwajibaken, iku khamsun ya, iku ana 5 ya. Artinya salat yang difardukan, yang diwajibkan itu ada 5 ya. Kalau dari Al-Qur'an ini jumlahnya itu tidak dijelaskan ya.
Al-Quran hanya ada dalilnya wa aqimus sholat. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Ya. Artinya hanya memerintahkan sholat. Masalah 5 kali, ya, nah itu tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Nah, maka penjelasan 5 kalinya itu adalah berdasarkan hadis Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, salah satunya banyak sih, ya, yang hadis yang menjelaskan tentang bilangan apa sih sholat itu, ya. Salah satunya adalah farradallahu ala ummati lailatal isra'i khamsina sholatan, ya. Allah memfardukan, ya, kepada umatku pada waktu aku Isra, ya, pada waktu Kanjeng Nabi Isra Mi'raj itu di tahun yang masyhur di tahun 10 setelah kenabian, ya. Artinya Nabi itu masih berada di Mekah, belum hijrah ke Madinah, ya. Tapi itu menjelang hijrah Kanjeng Nabi ke Madinah. Itu. Nah, farradallahu ala ummati lailatal isra khamsina sholatan, ya. Allah memfardukan, ya, 50 sholat. No, begitu. Ini hadisnya, ya. Ini peristiwanya pada waktu peristiwa Isra Mi'raj, ya. Falam azal uraji'uhu. Maka kemudian aku terus-menerus untuk kembali kepada Allah. Wa as'aluhu, lan meminta kepada Allah, ya, at-takhfifa, keringanan, ya. Kemudian terus-menerus, ya, kata Kanjeng Nabi, saya meminta keringanan kepada Allah hatta ja'alaha khamsan, sehingga ditetapkanlah kewajiban iku mung ping 5, ya. Yang ping 5 bae kang kedodoran kan kono, ya. Ya artinya ping 5 bae akeh kang kedodoran, ya. Apa maning anu sampai 50, ya. Jadi secara pekerjaan yang namanya sholat itu pekerjaan yang ringan. Ya, secara pekerjaan, ya, dan perintah-perintah Allah itu secara pekerjaannya semuanya ringan, nggak ada yang berat, ya. Sholat ya beli berat beli apa lah munananu kok serok bandingaken karo ngotrok, ya kan, serok bandingaken karo push up, ya, serok dibandingkan karo mikul beras. Nah, artinya pekerjaan-pekerjaan semacam itu ya orang yang wis anu pun, artinya wis tua pun mampu lah, kan begitu, ya, mengerjakan gerakan-gerakan semacam itu gerakan sholat. Nah, tapi kenapa banyak yang apa sih nggak melakukan atau masih belum anu, ya, atau begitu berat? Ya karena yang ada itu adalah sholat itu bentuk pekerjaannya ringan tapi rasanya berat, ya, rasanya berat, ya. Sebab perintah sholat itu Kanjeng Nabi munjuk. Ya. Ya. Pokok kang munjuk itu berarti nanjak lamunan anu kok. Ya, iya mbuning tanjakan buapu loh, ya. Nah, maka ya tetep pokok sing ngarani munjuk itu ya terasa berat, ya. Bisa nggak menjadi enteng? Ya bisa. Mesinnya yang diberesi, ya, maksudnya hati kitanya yang dibenahi, ya. Jadi kalau hati kitanya ini sehat, hati kitanya iki apa sih ibaratnya lamunan mesin motor kok normal, ya tanjakan anu kan nggak terasa begitu berat, ya. Tapi lamun mesin ngebul kabeh, ya. Nah, ya, hati kitanya nggak sehat, ya, maka itu terasa ngeden sekali, ya, terasa berat, ya. Ya mungkin masih kita kabeh masih ya rada ngebul gini. Ya, lamunan mesin kok. Pulane beli serantal-serantal bae kono. Ya, anu kaken anu dudut suwe dalam anu kok. Ya, beli teralap maning. Ya, bakal kang mesin ini bener kan teralap, ya, begitu tung apa gaget ning apa. Ya pokoknya banyak faktor semacam itu, ya. Jadi perintah Allah itu nggak ada yang berat, ya. Makanya Allah itu nggak suka ketika kita menganggap perintahnya berat, ya.
Karena apa? Karena nggak sesuai dengan kenyataan. Ya, Allah itu tidak membebani, ya, nggak membebani. Ya, jadi lamun ngomong berat kok tidak sesuai dengan kenyataan. Yang ngarani kari ngadeg, ruku, sujud, yo enteng, no ya. Terus lamunan ngomong push apa aja, wah, ya. Terus kan bisuwe, ya, no. Karo menggawe ngisi bensin atau ngadeg neng supermarket wong menggawe, yo durasinya itu sangat sangat singkat. Ya puasa juga nggak berat, hanya menggeser waktu mangan. Nggak ada perintah Gusti Allah yang berat. Yang ada itu kitanya yang merasa berat. Nah ngapa ngerasa berat? Iya karena ngebuliku mesinnya pada dasarnya sih. Ya membukakan oli campuran ya, ya bukakan oli campuran atau bensinnya kecelurukan banyu ya. Nah, akhirnya yo ngeden ya. Tapi hari beko, ya diberesi lah. Ya diberesi. Ya artinya diberesi itu adalah pembenahan diri. Ya pembenahan diri itu berarti ya kita mengelola hati kita. Nah itu ya mengelola hati kita. Ya mangan ya aja blubek-blubek baik. Ya. Nah iya mangan ya sing bener. Ya. Nah kemudian hati kita ya dikelola lah, kan konon. Ya. Tapi begini ya. Yang paling harus kita lakukan itu jangan berhenti untuk meminta hidayah, meminta kesadaran ya. Iku kang paling anu. Kang kudu dilakukan iku ya wis nyaluk kesadaran. Ya, kudu antem bae nyaluk kesadaranku. Bahkan ning surat Al-Fatihah kang wajib dibaca kita ketika sholat itu kan ada permintaan yang khusus yaitu kita minta dikasih hidayah, dikasih kesadaran. Sebab kalau orang itu nggak sadar, walaupun weru bahaya, ya tetap diterjang. Ya, weru banjir itu apa sih arusnya kencang, dia paham ya. Tapi weru bahwasannya ketika nerobos itu bahaya, ya, bahaya ketika nerobos itu paham betul secara keilmuan, ya. Tapi ketika misalkan tidak sadar, nggak dikasih kesadaran, ya, yang ketidaksadarannya itu karena terpengaruh oleh kesombongan. Wah, semini besi enteng kan begitu ya. Akhirnya diterjang. Begitu diterjang, katut ya mobile ya, dan itu kan terjadi. Ya. Jadi yang paling bisa kita lakukan, yang kudu sering kita lakukan, yaitu kita minta dikasih hidayah, dikasih kesadaran. Nanti kalau dikasih kesadaran, ya berbenah diri sendiri. Ya harus dibayi sadar berbenah diri sendiri. Makanya perintah untuk meminta hidayah itu ya disuruh oleh Allah ya. Jadi semua dari kamu semua itu adalah tersesat ya, kecuali orang-orang yang aku kasih petunjuk ya. Maka kata Allah dalam hadis qudsi ini sih ya, mintalah hidayah kepadaku, mintalah petunjuk kepadaku. Nanti aku akan memberi petunjuk kepada kamu ya. Fas. Ya. Al-duhru rupane sing pertama salat duhur ya. Nah, jadi yang pertama adalah salat duhur. Jadi salat yang pertama kali dikerjakan itu ya, itu adalah salat duhur. Jadi Nabi itu setelah Isra Mi'raj itu kemudian mendapatkan perintah sholat itu, yang pertama kali dikerjakan atau yang diajarkan oleh malaikat Jibril itu adalah sholat duhur. Wa awal waktiha utawi permulaan waktu sholat duhur iku zawalus syamsi, tergelincire atau zawal syamsi itu tergelincire srengenge atau condongnya srengenge ke barat lah ya. Kalau kita orang Indonesia itu adalah noyonge srengenge ning barat ya, atau lingsire srengenge ya, tergelincirnya srengenge. Wa akhiruhu dene utawi akhire salat duhur.
iku idza soro nalikane dadi apa zillu kulli syai'in apa ayang-ayangane saben-saben sesuatu, saben-saben benda dadi iku mislahu madani kulli syai'in ba'da zilliz zawali setelah ayang-ayangane condong ya. Jadi maksudnya begini ya. Waktunya sholat duhur itu dimulai dari zawalus samsi. Condonge srengenge ngulon loh. Ya, no. Bagaimana supaya kita tahu bahwasannya srengenge iku condong ya. Jadi misalkan kita ini satu benda ya, satu benda itu kalau masih belum ada bayangannya ya, durung anu bayangan sama sekali lah pokoknya sih ya, itu berarti masih istiwa. Istiwa itu berarti masih di tengah-tengah, mataharinya masih di tengah-tengah, belum condong ke barat ya. Nah kalau masih istiwa ini haram melakukan sholat ya, jadi haram melakukan sholat. Nah masuknya waktu duhur ini ketika matahari itu sudah bergeser ke barat sedikit sehingga kemudian menimbulkan apa? Bayangan. Ya. Jadi wis pokoknya sih anggaran bayangan saja itu sudah masuk duhur. Yang bu bayangannya sih bu pirang kan misalkan itu ya dari sini. Nah, ini kan ada bayangan ke sini. Ya. Nah, itu. Wa akhiruhu dan akhirnya ya batas akhirnya sholat duhur itu ketika bayangan itu menyamai bendanya tapi ba'da zilliz zawal, terhitung dari zawalnya itu, dari kelebihannya ya. Jadi maksudnya harus ada lebihan, paham ya? Jadi benda dengan bayangannya itu masih panjang, bayangannya sedikit ya, itu habis waktunya sholat duhur ya. Tapi kalau bayangannya itu masih sama ya, itu berarti masih belum habis. Pokok bayangannya sama ya. Ya enggak, kalau istiwa itu enggak ada bayangan ya. Jadi istiwa itu tepat ya, jejeg, enggak ada bayangan ya. Jadi misalkan duhur itu waktunya kalau ada bayangan lebih sedikit condong ke timur, ngadegaken sesuatu, ada bayangannya sedikit sekali, itu sudah masuk ya. Nah sekian lamunan bendanya tadi ya, dengan bayangannya itu masih terhitung padu kan, sama ya, masih sama. Ini juga masih masuk waktu sholat duhur. Nah nanti kalau bayangannya itu ada lebihan sedikit ya, itu berarti sudah habis dan masuk waktunya sholat asar begitu ya. Jadi itu keterangan ba'da zilliz zawal. Jadi maksudnya ada kelebihan sedikit dari bayangan itu. As-sholatu utawi kang aran sholat fil lughati menurut bahasa. Ad-du'a'u iku doa ya. Jadi sholat itu menurut bahasa adalah doa ya. Doa itu ya adalah permohonan kita ya. Jadi apa sih pokok kata-kata doa itu ya, atau doa ya, itu bisa diartikan mengundang, bisa diartikan meminta, kan begitu ya. Ya intinya sebetulnya sama kan konon. Pokok kita ngundang ning Gusti Allah, ya maksudnya pengen jejaluk itu ya, pengen meminta. Kenapa menurut bahasa sholat itu disebut dengan doa? Ya karena isi daripada sholat itu adalah doa-doa yang kita pinta ning Gusti Allah ya. Ya termasuk ning surat Fatihahnya saja juga itu sudah ada ya permintaan kita ning Gusti Allah.
Non? Iya sudah ada. Ya, siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, itu kan sudah ada juga ya. Makanya sholat itu adalah kita menyambungkan diri dengan Gusti Allah. Qala Allah Ta'ala, ngendika sapa Allah Ta'ala, wasolli alaihim. Ini ayat Al-Qur'an ya, ayat Al-Qur'an, wasolli alaihim. Ini adalah dalil dari Al-Qur'an yang menyatakan atau memperkuat tentang bahwasanya yang disebut sholat itu adalah doa. Soli itu kan sama dengan sholat ya. Wasolli landonga asira Muhammad. Ya, Allah berbicara kepada Kanjeng Nabi Muhammad, wasolli landonga akan asira, berdoalah sira Muhammad alaihim ingatasi muslimin ya. Ini nanti terusan ayatnya itu wasolli alaihim ya inna sholataka sakanul lahum ya gitu ya. Jadi berdoalah kamu kepada mereka. Siapa mereka itu? Yang dikhitobi itu adalah orang-orang yang disuruh berzakat ya. Karena sebelum ayatnya ini adalah rangkaiannya itu adalah ayat-ayat khud min amwalihin sodakotan ya sampai akhir ya. Artinya orang apa sih yang muslim itu setelah terkena kewajiban zakat, dia itu bisa jadi sukarela atau terpaksa ya dia harus diambil zakatnya. Maka kata Allah itu ya berdoalah kamu kepada mereka. Inna sholataka sakanul lahum. Ya karena doamu itu ya itu bisa menenangkan mereka. Jadi isto ngakakan sampiran aju ribut kan konon ya hampiran tenang kan begitu. Artinya menyuruh ya. Nah, ini adalah dalil yang menunjukkan bahwasanya yo soli itu, salat itu yo adalah berdoa ya. Ai ud'u tegese berdoalah sira Muhammad lahum maring mau ya. Maksudnya orang-orang yang zakatnya itu diambil kan begitu, atau orang-orang yang hartanya itu diambil untuk kemaslahatan umat Islam ya. Wa fi syar'i lan ing dalam syara ya. Syara itu adalah definisi secara aturan-aturan agama. Apa sih pengertiannya secara definisi aturan-aturan agamanya? Ibaratun iku ibarat atau istilah ya. Ibaratun itu adalah tembung atau istilah atau definisi an akwalin saking pira-pira ucapan wa af'alin lan pira-pira perbuatan muftatahatin kang dibuka atau dimulai bitakbiri kelawan bacaan takbir wa muhtatammatin lan dipungkasi bit taslimi kelawan salam bisurutin kelawan pira-pira syarat-syarat tertentu ya. Adapun ya salat itu menurut istilah agamanya, istilah agama Islam yang kita anut itu adalah beberapa perkataan. Jadi kalau beberapa perkataan itu ya kudu mangap cangkeme kudu muni maksudnya ya. Jadi beli kena terusan cangkeme Fatihah ning jero ati bae, takbire ning jero ati bae, nah, akwal ya harus berkata kata wa af'alun dan juga beberapa gerakan-gerakan anu ruku, anu sujud, anu ngadeg, anu i'tidal. Nah, begitu. Yang dimulai dengan bacaan takbir yaitu Allahu Akbar. Nah, takbirnya itu dengan disertai niat di dalam hatinya ya. Disertai niat di dalam hatinya ya. Itu kalau niat kita itu wajib ya karena kita bermazhab Syafi'i ya. Disertai dengan niat. Namanya takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan. Maksudnya apa?
Maksudnya yo setelah takbir itu yang tadinya halal yo haram dah dia. Yo pokok itu Allahu Akbar nu mau nih ngomong iku wali yo wis aja ngomong. Sampean sengaja ngomong lagi sholat, sengaja matalakan sholat yo haram, kena dosa. Ya. No. Nah, kang mau nih mangan niku oli lagi sholat ya beli keno mangan apa sih memakan sesuatu. Jadi mengharumkan yang dulunya boleh ya. Jadi setelah takbir itu kemudian yang tadinya boleh itu menjadi tidak boleh. Dan diakhiri, dipungkasi dengan bacaan salam ya, dengan bacaan assalamualaikum. Itulah definisi sholat. Ini adalah definisi secara fikih ya. No, kalau definisi secara tasawufnya ya, jadi yang namanya sholat itu ya adalah ketika kita konsentrasi ya, konsentrasi menghadap Gusti Allah ya. Makanya kalau secara dohir ya begini, sing penting cangkeme muni, sing penting gerakannya ya tidak menjangkau ke dalam hati ya. Tapi kalau secara tasawuf sih yo al-wusul ilallah, bagaimana kita berupaya untuk menyambung ning Gusti Allah ya. Makanya dibutuhkan yo ikhlas, dibutuhkan khusyuk ya. No kang kira-kira aja mikiri kang sejen-sejene no kan, konsentrasi ya. Konsentrasi khusyuk. Nah, itu berarti yo dohir kita sholat, secara batin juga kita sholat ya. Tapi bokatan durung bisa secara batine yo sing penting dohire bede dikerjakaken ya. No, nanti sambil berjalan ya. No, ajo-ajo kang tembak pertama kali sholat dikongkon konsentrasi kongkon apa ya beli situ tadi kan begitu. Tapi itu pelajaran-pelajaran semacam itu ya. Nah, nanti dari sholat yang sudah benar-benar secara dohir dan batin ini akan menimbulkan buah daripada sholat, yaitu innas sholata tanha anil fahsyai wal mungkar ya. Jadi maksudnya buah daripada sholat itu ya, itu ya bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. No, tapi lamunan istilahnya tetap ngelakoni kekejian, kemungkaran, ya berarti ya beli berbuah itu saja. Ya sama ilmu juga begitu ya. No, orang yang berilmu itu tidak ada jaminan kemudian dia bisa betul-betul mengamalkan ilmunya ya, apalagi secara keseluruhan mengamalkan ilmunya belum tentu juga ya. No, kang angel iki ngamalaken ning bab sabar no ya. No, paham betul tentang sabar, seng Qur'ane ngerti, seng hadis ngerti, tapi belum tentu ketika diuji dia bersabar ya, kan begitu. Tapi minimal iku ya walaupun beli utuh berbuah yo anu lo pletik-pletike kononku ya. No, kan konon ya. Jadi berbuahnya begitu ya. Buahnya itu adalah nanti perilaku kita itu baik, no, kan konon. Jadi lamunan masih ana durung baik ya berarti durung berbuah. Cuman ya tetap kewajiban melakukan sholat sih, berbuah atau tidak berbuah sih kudu sholat. Nah, ya nanti ada sanksi tersendiri ya. Cuman nanti lambat laun ya, no, itu ada kemungkinan atau harapan Allah itu akan memberikan buahnya. No. Nah, ini kan secara fikih ya. Wal aslu dene utawi asale ya atau dalile lah fi wujubiha ing dalam kewajibane salat ya, iku qauluhu ta'ala, dawe Gusti Allah Ta'ala. Dalilnya itu adalah Al-Qur'an ya. Wa aqimus sholata, rupane wa aqimus sholata ya. Jadi fa'aqimus sholata inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta ya. Ini berarti pokoknya aqimu ini adalah perintah ya. Ay hafizu tegese ngreksaha sira ya. Jagalah sira alaiha ingatasi ngelakoni sholat.
jangan sampai sholat itu ditinggalkan, ya harus dijaga, ya dalam kondisi apapun sholat ini harus dijaga, ya makanya salah satu ibadah yang tidak boleh sama sekali ditinggal itu adalah sholat. Kalau yang lainnya itu masih boleh digantikan, ya atau boleh ditinggalkan, ya. Jadi orang misalkan puasa tapi dia tidak mampu lah, ya tidak mampu untuk berpuasa, ya maka itu boleh digantikan dengan yang lainnya, dengan kafarot, ya dengan apa sih, fidyah, kan begitu, bisa digantikan, ya misalkan wong iki lamunan puasa iki apa sih, dadie penyakitnya tambah parah, ya atau mati, ya mungkin sih beli nom beli tua, ya. Nah maka itu boleh digantikan dengan yang lainnya, ya. Tapi kalau sholat itu tidak bisa digantikan dengan yang lainnya. Selagi sampeyan iku masih sadar, masih iling, ya kena kewajiban sholat. Makanya pengerjaan sholat itu didesain, ya begitu semampu we kono, ya. Artinya ketika misalkan beli mampu ngadeg oli nyagok, ya nyagok beli mampu oli turu miring, ya turu miring laro oli karo mengkurep karo apa be posisi apapun boleh, ya beli kudu-kudu madep ngulon misalkan, ya ketika dalam kondisi yang tidak memungkinkan atau darurat, ya artinya banyak sekali cara-cara, ya untuk tetap tidak meninggalkan sholat, ya bahkan misalkan hari masih anu ati ya wis bisa wudu maning, ya beli usaha apa maning wis penting hatinya sholat. Nah itu ada, ya berbeda dengan yang lainnya, kan pokoknya haji ya bagi kang mampu, ya puasa ya bisa digantikan. Artinya langka puasa itu aturan-aturan nih lamunan jebli kuat sampenan maghrib oli sampai asar enggak ada, ya beli kuat maning sampai asar oli sampai beduk baik konan kok, enggak ada semacam itunya, ya kalau sholat itu ya ada urutan-urutannya. Ketika beli mampu makanan itu menunjukkan bahwasannya sholat itu sangat penting sekali, ya jadi kita ini harus selalu komunikasi atau anu karo Gusti Allah, makanya tidak boleh ditinggalkan. Makanya ancamannya pun berat, ya ancamannya berat, ya bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Wal ahadisu utawi pira-pira hadise fi zalika ing dalam mengkono-mengkono wujub kewajiban kasiratun iku akeh jiddan kelawan banget, ya hadise yo pirang-pirang sekali, ya. Wal ijma dene utawi kesepakatane ulama, ya semua mazhab, semua ulama, ya mun akidun iku dadi kepastiaken atau apa sih dipastikan ala zalika ingatasi mengkono-mengkono wujubus sholat, ya sepakat ulama itu mereka mengikat, ya mun akid itu mengikat bersepakat, ya tentang kewajiban sholat. Tidak ada ulama yang mengatakan sholat itu tidak wajib, maksudnya sholat lima waktu. Summa qala wa bada'a bizikri auqatiha al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim